Ya, udah dikeluarin aja. Kayaknya ada begini. Kayaknya dingin. Iya, sudah keset. Jatuh nangis aja loh. Masif ya. Ini berarti dipanjangin tadi. Awas kena apa? Oke, diamankan ya. Jadi nggak aman nggak lata. Aman sini. Tangerang Selatan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya ya. Yang saya minta. Nggak bisa. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu semuanya disebut wali, dan itu ada sejarahnya. Jadi sejarah walimah itu di dalam kitab Lisan Arab Ibnu Manzur al-walimah itu apa? Istima'u qaumin lil-ma'i. Kumpulnya orang-orang itu untuk makan. Jadi walimah itu kumpul ya untuk makan. Dan pertama kali Rasulullah menyebut walimah itu ketika tahun kedua Hijriah. Dan jadi tatkala Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu para sahabat meninggalkan anak istrinya. Para sahabat meninggalkan rumahnya dan segala macamnya. Akhirnya kemudian para penduduk Madinah waktu itu ada sebagian yang menyerahkan rumahnya, ada sebagian yang istrinya banyak kemudian diberikan para sahabat yang lain, sampai akhirnya kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Abdurrahman bin Auf, karena beliau orang kaya yang berprestasi yang sukses, rela meninggalkan hartanya untuk ikut Rasulullah Madinah. Maka ditanya Rasulullah, hal itu apa kamu inginkan? Abdurrahman bin Auf mengatakan tidak. Dan luri lesu tunjukkan jabatan. Jadi yang mau nikah lagi. Setelah 3 bulan jualan, datang ke Rasulullah SAW bisa memberi cincin. Kemudian datang ke Rasulullah SAW meminta nasihat. Maka Rasulullah mengatakan auli wal bisyari. Nah, ini pertama kali walimah nyebut walimah di sini. Auli wal bisyari. Iklankan, walimahkan walaupun bisyari, walaupun dengan satu kambing. Makanya orang Madura kemudian jualan sate. Sate itu bahasa Arab. Sate itu syatun, kambing. Jadi sate itu bahasa Arab kambing. Itu luar biasa. Jadi walimah apapun bentuknya, mau walimatul haji, walimatul umrah, walimah untuk istiqamah.
atau walimah nikah, atau walimah yang semua itu orang Arab nyebutnya namanya walimah. Jadi walimah itu kumpul makan-makan. Jadi walimah. Orang Arab nyebutnya walimah. Maka oleh sebab itu kita di sini dimintai doa oleh beliau, semoga rumah yang tempat ini menjadi rumah yang selalu berkah, rezekinya luas, ya, dan senantiasa diberikan kemudahan Allah. Kemudian sholat dan salam tak lupa diaturkan bagaimana dalam Nabi Muhammad SAW. Kami akhirnya berjuang memintakan yang Allah sehingga kita dapat dikurang dengan jalan. Dari tadi saya berpikir ini ceramah dengan 3 tema, ya, bagaimana menyatukan tema ini. Saya akan mulai dari semua kita tarik benang merah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada satu hadis di dalam kitab At-Tirmidzi. Dikatakan begini, awal man doyyafa Ibrahim. Jadi pertama kali yang jamu tamu. Kalau kita tanya sunahnya siapa jamu tamu banyak itu. Pertama kali jamu tamu itu Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu jamu tamu itu kan Nabi Ibrahim. Sama seperti ketika cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diminta pendapat waktu itu kaum Lut sedang bermasalah dengan liwatnya. Beliau datang bertamu kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan 2 kabar. Satu kabar bahwasanya Sarah akan hamil yang nanti melahirkan Ishak. Yang satu lagi adalah minta pertimbangan untuk membinasakan kaum Lut. Maka oleh sebab itu pertama kali yang jamu tamu itu adalah Nabi Ibrahim. Dan apa keistimewaan menjamu tamu itu? Rasulullah mengatakan tamu itu adalah ada rezeki. Tamu itu membawa rezeki. Ketika pulang, kharaja wa hamala min dzunubina. Mereka keluar rumah membawa menghapuskan dosa-dosa pemilik rumah. Jadi kalau orang semakin hari itu banyak tamunya, makanya para kiai itu kenapa banyak tamunya sampai ngantri-ngantri? Itu karena apa? Diistimewakan itu karena bawa dosa-dosanya. Makanya orang semakin banyak tamu itu dosanya semakin berkurang. Nah, ini kalau tamunya banyak itu nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana cita-cita itu? Nah dulu pertama kali ketika Rasulullah itu sampai di Madinah, sampai kemudian apanya doanya rumah baru itu. Dulu ketika Rasul datang ke Madinah, sahabat itu bingung untuk ngasih hadiah. Bingung ngasih. Ada satu orang yang tidak bisa ngasih hadiah, minta diziarahi rumahnya, namanya Ummu Sulaim. Punya anak namanya Anas bin Malik. Akhirnya karena malu gak bisa ngasih hadiah ke Rasulullah SAW, Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, saya hadiahkan anak saya untuk. Waktu itu Anas bin Malik itu usianya baru 10 tahun. Makanya kemudian diangkat menjadi Ashabul Asrar. Nah ini penting. Kenapa kok pengikutnya itu disebut khotim atau khotimah, tapi pengikut Rasulullah disebut namanya Ashabul Asrar. Itu bedanya. Kalau kita membaca kitab namanya Fiqh Julukin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada namanya Ashabul Asrar. Itu ada 10 orang yaitu Rasulullah SAW. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abbas, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, ada nanti kemudian Anas bin Malik, ada Zaid bin Harith dan seterusnya. Itu namanya Ashabul Asrar. Kenapa? Karena ketika keluar tidak boleh menceritakan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Lagi keistimewaan Anas bin Malik ini nanti itu yang mewarisi bagian dan pakaian Rasulullah SAW. Makanya saya ketika ke Mekah ketemu muridnya saya, olehnya saya sekarang 2 di Mekah. Ada saya Zakaria Bilal, satu lagi saya Mahmud Ibn Sirat. Itu ngaji kalau di ngaji di rumahnya, ngaji itu Ustaz. Nah saya dikasih buku bagus sekali, Sirat. Sirat itu
luar biasa. Judulnya menarik. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annaka tanzuru ilaihi wa tara. Jadi siro itu berbicara gini, seakan-akan kamu melihat Rasulullah dari dekat. Dan buku itu menceritakan semuanya. Jari Rasulullah panjangnya berapa, tingginya berapa, ukuran dan apa, luas ketiaknya berapa, itu lengkap sekali. Hadis disampaikan. Jadi ketika datang ke Ummu Sulaim itu minta doa. Makanya Rasulullah datang ke rumah Ummu Sulaim sholat sunnah dulu. Jadi makanya kalau kita memasuki rumah, itu paling tidak orang sholat sunnah. Paling tidak diminta sholat sunnah di situ. Apa sholat mutlak, apa sholat duha, apa sholat apa terserah. Dan kemudian Rasulullah SAW mendoakan keberkahan. Dan setelah itu, setelah Rasulullah mendoakan keberkahan di rumah tadi, maka Rasulullah mendoakan Anas bin Malik. Apa doa Rasulullah? Allahumma akthir malahu. Ya Allah, banyakkan harta Anas bin Malik. Maka nanti jadi sahabat yang paling kaya. Ya. Wa akthir auladan. Banyakkan anaknya. Satu-satunya sahabat yang usianya panjang sampai 110 tahun. Dan jumlah anaknya itu hampir 100-an orang. Itu Anas bin Malik. Makanya pencetus membaca surat Waqiah ba'da asar itu Anas bin Malik. Pencetus khataman Quran yang kita lakukan itu Anas bin Malik. Maka kalau kita baca tafsir Qurtubi atau baca kita siar A'lam itu berkata inisiator kalau baca Waqiah itu rezekinya banyak itu Anas bin Malik. Saya nulis di buku saya di Mawadi ini saya tulis inisiator Waqiah itu Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik itu setiap itu khataman Quran. Ya karena anak cucunya banyak, maka kalau khataman Quran diundang anak cucunya itu sudah satu kampung. Anaknya banyak. Jadi kalau kita ditanya siapa pertama kali khataman Quran itu sudah Anas bin Malik sahabat. Dan itu ittiba, ya itu sahabat. Sama kayak kita nyium Quran aja, baca Quran dicium. Dicium apa namanya Qurannya. Itu ittiba kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu setiap baca Quran, setiap nama Quran dicium. Itu athar. Kalau dalam hadis namanya. Dan kemudian melanjutkan doa ini. Ya, doanya supaya diberkahi. Makanya Anas bin Malik itu terakhir di Baghdad. Dan murid terakhirnya adalah Aban bin Ayyash. Aban bin Ayyash itu yang meriwayatkan terakhir dari Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik itu istimewa. Maka oleh sebab itu ketika mau masukin rumah itu minta didoakan supaya rumahnya itu penuh. Maka oleh sebab itu Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Nawwiru manazilakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an." Jadikan rumah kamu cahaya. Jangan sampai jadi kuburan dengan apa? Salat dan membaca. Salat di sini adalah salat sunnah. Maka kalau kita baca kitab Lubabul Hadis Imam Suyuti, orang itu kalau salat sunnah di rumah dengan di masjid pahalanya beda. Jadi sama seperti orang sholat wajib di masjid sama di rumah itu sama pahalanya. Jadi kalau kita sholat di rumah itu pahalanya 27, kalau sholat di masjid 1 pahala. Kecuali yang rumahnya jauh. Makanya Imam Suyuti menggambarkan seperti itu. Makanya kenapa disuruh banyak sholat di. Saya kumpulkan, saya dulu orasi ilmiah, saya kumpulkan para ulama. Jadi kan kita ini kan pengen seperti imam-imam yang lain. Ulama dari abad kedua sampai saya hitung sampai abad ke-3 sampai abad ke-10 atau abad ke-9 Suyuti meninggal 919 itu paling sedikit sholat sunnahnya 100 rakaat. Kalau selebihnya 1000 sampai 3000. Dan 100 rakaat itu yang sholat itu Harun al-Rasyid Khalifah. Bayangkan Khalifah kalau presiden masih sempat sholat 100 rakaat.
Kita itu pejabat bukan, orang soleh gak nanggung gitu. Ya. Sholat sunnahnya jarang-jarang. Itu ulama-ulama dulu luar biasa. Makanya kalau kita baca Sirah Bukhari misalnya, Imam Bukhari itu sehari semalam itu kebangun 4 kali. Sehari semalam itu kebangun 4 kali. Kalau kita malam kebangun 4 kali kencing, betul tidak? Habis kencing tidur lagi. Kalau Imam Bukhari kan kebangun kencing sholat sunnah. Habis sholat sunnah 2 rakaat tulis 1 hadis. Ayo. Oh, enggak lebih. Kalau kita nggak kebangun, kencing nggak mesti kencing, tidur nggak mesti kebablasan, bangun lupa. Makanya disuruh untuk membaca apa? Ya, Al-Quran dan kemudian sholat. Nah tadi saya tengok buku. Cara nyalakan bukur itu ada caranya. Saya kebetulan punya sana yang sambung sampai Rasulullah. Jadi kalau nyalakan bukur itu kalau masuk rumah ini dari kanan, kenceng kanan ke atas, nanti urutannya ini keluar dari sini. Jadi itu baca ayat kursi sampai keluar ini baca ayat kursi supaya rumahnya tidak diganggu setan. Makanya kalau kita membaca kitab apa Mausu' Al-Qur'ani yang muyassar karena Syekh Al-Zuhairi dikatakan siapa yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran maka rumahnya akan dijauhkan dari setan. Dan itu saya pernah tanyakan kepada para ulama, ada limitnya tanya. Limitnya cuma 3 hari. Limitnya 3. Maka bukur ini itu ada ininya, ada 2. Bahkan ada satu sanad itu yang agak susah dicari, namanya heltin. Kamu baru dengar ya? Ada minyak namanya heltin, minyak pendeteksi jin. Saya punya sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Nah, cuma masalahnya heltin itu susah nyari. Kalau nggak ke Mekah kan, saya keliling Mekah agak susah nyari. Nanti antum saya kasih. Di rumah itu ada, tidak saya bawa. Jadi kalau di cium sebelah kiri terus pusing kepalanya, berarti di tubuhnya ada jinnya. Tapi nggak saya kasih nanti pusing semuanya. Itu namanya heltin. Ntar saya minta sama Cecep. Ya, saya dapat dari Syekh Muhammad bin Siraj, belum dapat dari Syekh Yasin dari gurunya sampai ke orang tua. Itu namanya heltin. Jadi kalau nyalain bukur bayar kursi dari mulai depan ke kanan nih, kanan sampai ujung nanti balik lagi ke kiri sampai selesai. Itu cara nyalakan bukur. Dan yang kedua, kalau Kamis malam Jumat, kalau bukur ini nyala, itu ada caranya. Makanya ulama-ulama itu ada 2. Yang pertama dikibas dengan lidahnya, yang kedua diginikan. Ini sunnahnya. Ini enggak. Bukannya gitu di sini. Pakai tangan. Ini ada musal-salnya. Ada musal. Nah itu untuk keberkahan rumah. Jadi yang pertama. Dan kemudian tadi ini walimatus safar. Ini kan walimatus safar mau umroh. Sudah habis masuk di rumah, berangkat umroh kan barokah. Rumahnya berkah, mau berangkat. Umroh itu apa sih? Umroh itu sebenarnya ulama mengatakan umroh itu diambil dari kata umur. Umroh itu diambil dari kata umur. Ada 2. Ada mengatakan dari kata umur, ada mengatakan dari kata imar. Imar itu bangunan. Makanya ulama fikih di dalam semua kitab fikih mengatakan al-umratu lughatan ziyarah. Umrah itu secara bahasa artinya ya destinasi itu wisata, jalan-jalan. Jadi umroh itu artinya jalan-jalan. Disebut umroh terambil dari kata umroh itu jalan-jalan untuk menghabiskan umur dengan sesuatu yang positif, yaitu mengunjungi Masjidil Haram. Maka saya sampaikan, jadi haji atau umroh itu adalah ziarah filosofi. Kalau kita nggak paham filosofi haji umroh itu, maka agak kurang mantap hati. Nanti saya terangkan apa sih filosofinya haji dan umroh. Maka oleh sebab itu, ketika haji dan umroh itu adalah paling enak nengok pintu-pintu sejarah. Bapak tahu pernah menghitung pintu Masjidil Haram?
Pintu Masjidil Haram itu ada 114 dulu ya. Ini belum ditambah yang baru. Ada pintu yang baru itu mereka baru. Karena kebetulan saya 2015 pernah diundang oleh Arab Saudi. Itu saya diajak keliling semua Masjidil Haram sampai kemudian ke Ka'bah dan diajak dialog oleh Masjidil Haram. Waktu itu yang mewakili Indonesia ada 20 orang. Kita diambil Indonesia 20, Eropa 20, Afrika 20. Ada waktu diajak keliling. Jadi diterangkan pintu ini kenapa pintu-pintu ini. Makanya umroh itu adalah ibadah dosa. Maka Nabi mengatakan panggilan itu ada 3. Panggilan azan, panggilan kematian, kemudian panggilan kebajikan. Makanya kalau panggilan azan sudah, panggilan kematian kita tinggal nunggu. Panggilan kebajikan itu orang punya uang, nggak punya uang, kalau lagi dipanggil pasti berangkat. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Nah ini ibadah filosofi saya terangkan. Jadi Ka'bah itu kenapa sih disebut dengan Ka'bah? Ka'bah itu artinya adalah makanun azim, tempat yang mulia, izdihamun nas, yang banyak orang itu liyakhuduna barakatan, untuk ngambil keberkahan. Dan itu pun makanya kemudian juga disebut Mekah itu disebut juga Bakkah. Disebut adalah Bakkah. Maka kalau kita sampai di sana, tawaf itu kan ke kiri bukan ke kanan. Ya, ke kiri bukan ke kanan. Kenapa ke kiri? Ternyata dikatakan oleh para saintis. Jadi semua benda-benda langit itu memang kalau bergerak itu ke kiri. Makanya dalam Al-Quran dikatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Jadi malam dan siang itu semua benda-benda langit manusia itu selalu bertasbih. Nah, di situ di pintu Ka'bah itu kan ada disebut namanya multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu disebut namanya multazam. Kenapa kok disebut multazam? Di sini multazam itu kan tempat untuk duduk. Dan itu dulu tempat singgasananya kakeknya Nabi. Dan yang boleh duduk di situ tidak boleh selain Nabi Muhammad SAW. Makanya di situ menjadi tempat mustajab. Makanya kemudian disebut multazam. Karena di sini dulu tempat singgah, tempat duduknya kakeknya Nabi. Ya, makanya yang boleh dulu, makanya Nabi dulu cerdasnya kakeknya Nabi dikasih nama. Selesai. Habis baterai habis. Ini lanjut Pak ya? Lanjut. Apa sudah ngantuk ya? Belum, udah ngopi. Oh, udah ngopi ya. Jadi tadi disebut multazam itu jadi tempat singgasananya kakeknya Nabi. Makanya gini, Nabi itu kenapa kok cerdas? Karena kakeknya cerdas. Jadi dulu kan ketika Ka'bah itu dibangun kan ada yang nanti di Ka'bah di Yaman. Itu namanya siapa? India. Iya, India. Siapa? Oh, sekarang? Iya. Siapa? Abraham atau Namrud? Abraham atau Namrud? Dua-duanya. Jadi dulu yang menarik, ya ketika Abraham, ketika orang itu bangun Ka'bah di Mekah, bikin Ka'bah tandingan di Yaman. Itu namanya di Kota Baru. Saya pernah ke sana tahun 2012 ya, 2023. Ka'bah Yaman. Ketika protes ke kakeknya Nabi, yang menarik kecerdasan kakeknya Nabi Abu Bakar. Ontanya bukan onta, apa namanya? Ya onta ya. Ontanya diambil sekitar 200 onta. Kemudian dia mengatakan, saya ingin mengambil Ka'bah. Apa dikatakan kakeknya Nabi? Ka'bah bukan milik saya, itu miliknya Allah. Ambil kepada Allah.
Tapi kalau onta ini milik saya, kembalikan itu milik saya. Lebih macam Makanya wajar. Maka kalau kita baca Sahih Bukhari itu di awal Sahih Bukhari, ketika Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ketika dakwah kepada Raja Romawi, kan cerdas Raja Romawi, ditanya kayak gini. Ketika tanya ciri-ciri tanda kenabian itu, ditanya hal hiya hal hiya dzunasabin, apakah dia punya nasab? Dzunasab, dia punya nasab. Nasabnya mulia. Apakah dia kemudian khitan? Nah, tanda Nabi itu khitan. Makanya ulama khitan kan semuanya. Makanya syariat itu sudah ada sejak dulu. Kemudian nanya lagi, hal yattabi'una minal mustad'afina au minal minal masyhurin. Yang ikut itu para pembesar-pembesar atau orang-orang biasa? Kemudian dijawab, yang ikut itu orang-orang biasa, berarti Nabi. Karena kalau yang ikut orang-orang pinter, itu nggak mungkin Nabi, susah. Coba, ngurusi orang pinter itu lebih susah dibandingkan Nabi. Ini berarti Nabi. Akhirnya Raja Romawi bilang, ini Nabi, ini fake Nabi. Mau disampaikan kepada orang ini, waktu itu dia nyampaikan. Kalau kita baca Muqaddimah Bukhari, disampaikan kepada seluruh penjaga istana. Coba tutup pintunya. Mereka ini yakin nggak? Ini kalau ini ada Nabi terakhir. Suruh disampaikan ciri-ciri kenabian, disampaikan bahwasanya ada Nabi terakhir, namanya Nabi Muhammad SAW. Tapi semua orang Romawi ingkar. Semua orang Romawi ingkar. Makanya di Mekah, setiap titik Mekah itu punya sejarah yang luar biasa. Tapi nggak saya terangkan semuanya. Kalau terangkan semuanya bisa sampai subuh. Sudah ya, dari Muntazam itu. Kemudian ke depan Muntazam itu ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam, makam itu nampak jelas. Ini dulu nempel. Maqam Ibrahim itu nempel di dinding Ka'bah. Pertanyaannya, kenapa kok geser agak sekitar 2,5 meter? Ini ada ceritanya. Dulu zaman Malik Fahad. Ini makam Ibrahim mau dihilangkan. Dulu ya Malik Fahad, karena mengganggu. Akhirnya ada satu ulama besar yang mimpi, yaitu nggak boleh menghilangkan ini, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Maka kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi ngirim surat kepada Raja Malik Fahad supaya makam Ibrahim itu tidak digeser. Makanya dimundurkan. Jadi sejarahnya. Makanya kita itu setelah tawaf selesai, tawaf 7 kali, sunnahnya itu sholat di belakang makam Ibrahim. Itu nampak jelas. Maka kalau ditanya siapa pertama kali yang membangun Ka'bah? Siapa yang pertama membangun Ka'bah? Bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam. Pertama kali yang bangun Ka'bah itu adalah para malaikat. Dan itu ada dalam kitab Fiqhus Sirah Ramadan Al-Bukhari. Jadi setelah malaikat, Nabi Adam itu adalah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu setelah bangun Ka'bah, baru kemudian bangun Baitul Maqdis 40 tahun jalan. Baru nanti dilanjutkan oleh Nabi-Nabi yang lain. Jadi sejarahnya itu panjang. Setelah makam Ibrahim, kita naik sedikit di situ ada namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bisa pangkuan, bisa tempat, alas Nabi Ismail. Hijr Ismail itulah kemudian tempat atau di situ adalah sumber Zamzam. Makanya Saudi itu pernah manggil para perenang hebat. Sampai renang 3.000 meter ke dalam, ternyata Zamzam itu masih belum ketemu titik. Makanya dikatakan Zamzam itu adalah air terbaik di dunia, sumbernya gak akan habis sampai kayak begini. Nah ceritanya itu Zamzam ini. Kenapa kok disebut Zamzam? Apa sih Zamzam itu artinya? Zamzam itu artinya al-habsu minal ma', nahan air. Itu namanya Zamzam. Zamzam itu ditahan. Zamzam, kumpul tahan. Kalau nggak disebut Zamzam oleh Sayyidina Hajar waktu itu, maka kota Mekah itu akan terendam.
Maka ulama mengatakan zam-zam itu adalah al-habsu minal ma, menahan air. Nah itu nyarinya di mana? Nyarinya waktu itu ketika nangis, ya wajar. Nabi Ibrahim itu, maka disebut Ibrahim. Ibrahim itu dari kata Ibrahim. Iber itu artinya suka pindah-pindah. Him itu artinya adalah maha penyayang. Makanya Nabi Ibrahim suka pindah-pindah dan Nabi yang paling lembut hatinya. Maka nanti anaknya dua yang cerdas. Satu Ismail disebut di dalam Al-Quran Gulamun halim, anak yang lembut. Kalau Nabi Ishak disebut namanya Gulamun alim, yang cerdas, kemudian melahirkan orang Yahudi. Makanya saintis itu rata-rata keturunan Yahudi. Ini sudah Al-Quran sudah mengatakan. Maka kemudian Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah lama 2 bulan jalannya itu, jalan 2 bulan, balik kan sudah 4 bulan itu. Ditinggal di situ, tentu kehabisan air. Maka Sayyidah Hajar itu lari-lari kecil, lari-lari antara sofa dengan sofa itu artinya suci, marwah itu artinya puas gitu. Jadi nyari-nyari air gak dapet karena niatnya suci, hasilnya itu puas. Makanya kalau umroh atau haji itu dinikmati betul. Maka saya kalau umroh sekarang itu paling berdua sama istri. Saya nikmati betul. Sambil baca ada buku sejarah yang lengkap namanya Tarikhul Makki lil Faqih atau Tarikhul Madinah lil Faqih. Jadi saya umroh kalau sama istri saya keliling pintu-pintu tak cari sejarah. Maka ketika niat kita nih sesuatu yang dimulai suci, hasilnya pasti puas. Maka ketika lari-lari sofa marwah nggak dapat air, ketika Nabiullah Ismail dorong ada air, kemudian zam. Jadi makanya sejarah Mekah itu luar biasa. Nah, dari situ. Kemudian kita lari ke Arafah. Jadi Arafah itu pertemuan Nabi Ibrahim. Dan Sayyidina. Jadi Nabi Ibrahim itu ditaruh di Jeddah, Sayyidah Hawa ditaruh di Jeddah, Nabi Ibrahim itu ditaruh di India. Makanya di Jeddah itu kalau kita ke Jeddah, semoga yang hadir dengarkan, nanti semuanya berangkat. Amin. Jadi di Jeddah itu setelah Masjid Qisas, depan itu ada makamnya Sayyidah siapa namanya? Hawa. Kalau belum kesana saya doakan semoga cepat kesana. Amin. Itu makamnya panjang sekali, sekitar 30 meter. Saya pernah kesana. Nah, di situ kan. Jadi makanya disebut Jeddah. Jeddah itu kan diambil dari kata Jeddah atau Juddah. Makanya kemudian menjadi Jeddah atau Jiddah. Jiddah itu artinya nenek yang tua. Maka sepakat seluruh ulama sejarah kota paling tua di dunia adalah Jeddah. Itu sejarahnya. Makanya ketika turun ke bumi, Nabi Ibrahim turun ke bumi. Nabi Adam turun ke bumi. Jadi ada yang mengatakan surganya Nabi Adam itu adalah namanya al-jannatu tajribah. Surga untuk latihan, bukan surga asli. Surga untuk latihan. Turun ke bumi, Nabi Adam ini turun ke bumi, ditaruh di India, Sayyidah Hawa ditaruh di Jeddah. Dan itu muter-muter sampai 300 tahun. Nggak ketemu 300. Kita nggak ketemu sehari aja udah keleretan. Lah ketemunya di mana? Ketemunya di Arafah. Maka di situ ada namanya Jabal Bukit Isa. Lah Arafah itu diterangkan di dalam Sunan Baihaqi dikatakan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Adam di sana, fata'arafa fima bainahuma. Karena lama nggak jumpa, maka saling ta'aruf lagi. Ta'aruf itu kan lagi muncul cinta kembali. CLBK. Coba perhatikan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran surah An-Nisa itu. Maka nggak pernah orang nganten itu bahas masalah surah An-Nisa itu nggak pernah. Karena bahasa di situ adalah wabatta minhuma rijalan katsira wa nisaa.
Kenapa menggunakan kata bata? Basa di situ adalah bahwasanya Nabi Adam untuk beranak pinak, untuk memakmurkan bumi, untuk bikin peradaban. Bukan bahasanya taulid, bukan, tapi bahasanya wabat minhuma. Itu yang menarik. Maka setelah ketemu berternak banyak, ya jadi kita. Itu masalah. Nah ini dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu sebelum Arafah ada namanya tidak ada satu hadis pun yang menerangkan tentang pahala tarwiyah, tidak ada. Yang ada aqwal ulama. Ini pernah saya tulis dalam buku saya. Tarwiyah dalam sorotan para ulama tersebut. Jadi tarwiyah itu artinya al-hamlu, beban berat. Kenapa disebut tarwiyah itu? Maka kita memperingati kemudian jadi puasa. Tarwiyah saking beratnya Nabi Ibrahim, mimpinya untuk nyembelih Ismail itu dari syaitan atau dari Allah. Maka kemudian ketika disampaikan kepada Nabi Ismail, apa dikatakan Nabi Ismail? Ya aba if'al ma tu'mar satajid insyaallah minas-sabirin. Karena anaknya soleh disampaikan, sudah lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan mendapati kami orang-orang yang sabar. Setelah ini kemudian dibawa ke Arafah. Arafah itu artinya apa? Arafah itu artinya ma'rifatullah. Maka kemudian dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Maka dikatakan bapak teologi pertama Nabi Ibrahim dari sini. Makanya kalau kita memahami itu kalau berangkat nengok setiap situs sejarah di Mekah, ziyadatul iman. Ya, di situ di Arafah. Maka kemudian ketika di sana Nabi Ibrahim itu menemukan kecintaan yang masya Allah, akhirnya dijuluki sebagai Khalilullah. Kekasih Allah. Orang Khalil itu artinya orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian prestasinya apa? Kalau kita sekarang kalau dapat penghargaan kan dikasih sertifikat. Maka Nabi Ibrahim karena keluarganya itu menyerahkan secara totalitas kepada Allah, maka kemudian dianggap Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Maka jumhur fuqaha mengatakan siapa yang tawaf melalui Hijr Ismail, tawafnya tidak sah karena itu bagian dari Ka'bah. Nah itu dianggap menjadi prestasi terbesar Nabi Ibrahim. Makanya itu luar biasa. Nah setelah Arafah di situ, kemudian ada di Mina, di terakhir. Di Mina itu artinya orang Arab nyebut disebut Mina. Mina itu gini, karena Nabi Ibrahim tadi bersalah panjang, salahnya kan panjang. Doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Maka kemudian Nabi Adam mengatakan manna Ibrahim ilallah subhanahu wa ta'ala ayyadkhulal jannata. Jadi disebut Mina itu apa? Harapan Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah atas kesalahannya karena makan buah putih supaya dimasukkan ke surga. Makanya ketika di Mina kita ada nafar awal, ada nafar tani. Itu apa? Perenungan melempar setan yang ada dalam tubuh kita. Itu disebut namanya Mina. Walaupun ulama mengatakan makanun yasdahimunan nas fahuwa minatun. Setiap tempat yang ramai orang itu disebut Mina. Maka oleh sebab itu ketika kita di Mina merenungkan di Mina, merenung untuk menutupi dosa-dosa kita dengan lempar jamarat. Makanya saya ingat betul ketika haji 2013 kan sunnahnya itu lempar jumroh itu kan Pak Guru sunnahnya. Jadi orang itu saking semangatnya lempar jumroh pada dulu semuanya dilempar, sandal ya batu ya payung dilempar semua. Bismillah ya alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Dilempar saya kuat-kuat kayak lempar setan kayak gitu. Itu makanya ibadah haji itu filosofi. Saya tarik sedikit supaya agak sedikit terbuka. Ketika kita di Taif itu pernah kita ibadah. Ya. Di situ ada namanya Masjid Qub. Ada namanya Masjid Qub. Apa Qub itu? Qub itu nih siku.
Itu beda Nabi dengan kita. Nabi waktu ke Taif, sebelum dakwah ke Taif, tidur di situ. Ambles, tanahnya itu ambles. Maka diabadikan oleh orang Arab, kemudian menjadi Masjid Qur. Kemudian karena lapar ke kurma, ya, waktu itu miliknya Utbah. Utbah punya punya yang ngasuh kebunnya itu namanya Adas. Karena kasihan kepada Nabi, maka kemudian dipotongkan pohon kurma itu dengan dengan anggur. Sayang Pak, sekarang ini jadi sampah. Saya beberapa kali jadi sampah. Karena kemudian waktu sebelum ke situ dakwah ke Taif dilempari batu, kemudian ada samping di situ, samping pohon anggur dan kurma, itu ada namanya Masjid Kontor. Masjid Kontor. Kontor itu artinya melengkung. Melengkung itu Nabi ketika dilempar batu oleh penduduk Taif sembunyi di situ. Jadi kalau nanti besok umroh minta ke situ. Saya itu selalu nengok masjidnya, saya tengok Masjid Kontor dan Masjid Qur, jarang orang ke situ. Nah, maka karena ini nolong Nabi di Adas ini, tadinya nggak setuju ini dialog dengan Nabi, kamu ini keturunan siapa? Saya keturunan ini gitu. Langsung kemudian dia baiat ke Nabi, masuk Islam. Maka kemudian karena pertama kali di Taif yang menerima dakwah Nabi namanya Adas, dibangunkan di belakang itu Masjid Adas. Jadi makanya setiap ini ada peristiwa dan ada sejarah. Nah kalau kita kan nggak nampak jelas, kita nggak ditandai apa-apa ini. Kalau Nabi ada tanda, ini luar biasanya sejarah ini. Maka saya sampaikan. Jadi kalau umrah itu saya sampaikan selalu bagaimana kita memahami fiqh sirah sejarah. Dan itu minta. Ini yang kedua. Ini wali bagus. Ayat ketiga, ini saya tutup yang ketiga, kayaknya sudah agak malam. Sudah nggak tuh Pak ya? Ini sampai berapa ini? Berapa aja ikutin dah. Ini ulang tahun. Milad. Jadi Nabi itu ketika usia 40 tahun sampai akhir itu doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa ana minal muslimin. Itu doa. Makanya Sayyidina Ali mengatakan ketika sudah usia 40 tahun itu nggak boleh geser-geser Pak. Sayyidina Ali mengatakan idza wajadtum hila faqdi. Jika kamu sudah 40 tahun menemukan fashion kamu. Kalau fashionnya ngajar aja, jangan balik-balik. Iya. Kalau fashionnya dagang aja, jangan muter-muter. Sayyidina Ali mengatakan kalau sudah itu maka kemudian tekuni. Makanya bangun itu punya rumus pelipatan 7, 14, 21, 28, 35, 42. Orang kalau 42 itu ditakdirkan ya itu hidupnya itu sampai akhirnya. Tapi sebenarnya ada asarnya nih Sayyidina Ali. Saya menemukan ini di dalam kitab Syiar Al-Mubarak. Jadi makanya doanya apa? Doanya itu minta bersyukur kepada Allah karena sudah usianya sampai sekarang. Kalau kita kan beda doanya dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu setiap hari, setiap duha, saya ulang lagi, setiap sholat duha Abu Bakar itu berdoa semoga diwafatkan hari yang sama dengan Nabi, jamnya sama, kemudian usianya sama. Makanya Abu Bakar setelah Rasul wafat, 2 tahun setengah kemudian beliau wafat. Dan wafatnya sama jamnya, harinya juga sama, usianya juga sama. Ya, nah kita boleh itu doa gitu. Udah lewat. Cuma kan Rasulullah mengatakan, ya, khairun nas orang yang paling baik man hasuna amaluhu, ya. Siapa yang paling baik amalnya dan kemudian apa? Dan perbuatannya juga baik. Itu orang yang paling. Dan siapa orang paling buruk? Man tola umruhu wa su'a amaluhu.
Orang yang panjang usianya tapi perbuatannya tidak. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang yang paling baik itu apa? Yaitu meninggalkan sesuatu kebaikan yang baik. Jadi bukan panjang umur. Kalau kita minta panjang umur, enggak mungkin. Ya Allah tolong panjangkan sampai 200 tahun kan enggak. Tapi amal kebaikan yang dipanjang. Maka oleh sebab itu kita doakan beliau ini diberkahi oleh Allah. Amin, amin, amin. Kemudian yang kedua, minta apa? An-a'mal sholihan turwa. Semoga apa yang sudah dilakukan itu selalu diridhoi oleh Allah. Kan berat ya, kita minta amal diridhoi itu kan berat. Masih ingin ditengok orang kalau amal itu. Betul apa tidak? Kan berat. Makanya puncak tasawuf itu. Saya dulu punya guru. Guru ini ahli bahasa, ahli linguistik internasional, namanya Profesor Yusuf Khalifa. Guru ini cucunya sesurga. Saking tawaduknya beliau. Tawaduknya beliau itu, ini padahal pakar linguistik dunia, alumni Manchester University di Amerika. Guru kami ngajar fonetik, ngajar bunyi. Beliau itu saking tawaduknya, duduk di belakang, kalau ada muridnya itu disuruh maju ke depan. Maju ke depan, itu luar biasa. Dan kalau minum air, Pak, minum air itu. Jadi kalau kita itu di luar negeri, kebetulan saya di Sudan, itu ada cooler. Itu cooler itu gelasnya satu, dirantai lagi. Beliau itu ngambilkan minum muridnya, minum semuanya satu, gelasnya satu lagi. Beliau yang terakhir. Kalau kita mana ada mau? Itu masya Allah tawaduknya beliau. Masya Allah. Saya menyaksikan sampai beliau wafat. Masya Allah. Berkahnya masya Allah. Beliau ini, selalu memberikan nasihat kepada kami. Makanya amal yang paling baik supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu menanamkan kebaikan-kebaikan. Menanamkan kebaikan yang baik. Dan jangan pernah itu diperhitungkan pokoknya amalnya yang paling baik. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, dan ini ditulis oleh Pak Quraisy. Pak Quraisy punya buku namanya Perempuan. Di ujung bukunya itu ada doa. Jadi setiap nabi itu kalau mau tidur itu doa kepada Allah. Apa doanya? Ya, hanya ini yang bisa saya berikan kepada keluarga saya. Semoga seluruh amal perbuatan saya itu. Itu setiap mau tidur. Setiap mau. Makanya supaya diridhoi. Yang ketiga, minta doa wa aslih fi dzurriyyati. Ya Allah, tolong berikan kebaikan pada anak itu. Makanya Nabi Ibrahim pernah nawar. Bisa nggak anak cucu itu instan langsung soleh gitu, nggak perlu berjuang. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Maka itu takdimul maf'ul bil fa'il. Maf'ulnya didahulukan. Itu taksis maknanya. Jadi Ibrahim mengatakan berdoa kepada Allah, bagaimana kemudian Inni ja'ilun fil ardi imama qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah bisa nggak anak cucu saya nggak usah banyak ujian langsung diangkat jadi nabi saya. Apa jawaban Allah? Qala la yanalu ahli dzalimin, tidak bisa kalau ya Allah. Lah di sini jumhur ulama tafsir mengatakan, salah satunya tafsir Tabari Sya'rawi atau tafsir yang lain, kesolehan bapak, tirakatnya bapak itu akan mempengaruhi kepada anak. Kalau nggak anak kita yang soleh, cucu yang soleh. Makanya selalu saya bilang, kalau ingin punya anak yang soleh, tirakatnya kuat, minimal puasa. Maka saya kalau di pondok itu, kalau ada santri itu yang agak nakal, bapaknya saya panggil, saya suruh puasa minimal 3 hari. Kalau bisa 21 hari, kalau bisa lagi 41 hari. Dan alhamdulillah rata-rata banyak yang berubah gara-gara puasa itu. Nah kalau memang tidak bisa itu cucu kita nanti. Makanya Nabi Ibrahim 2 anaknya itu dari Nabi semua. Makanya kita selalu berdoa itu. Apa doa Nabi Ibrahim? Doanya gini, pendek saya doanya. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikan kami keturunan yang soleh. Satu lagi saya kasih ijazah. Ini terakhir menutup. Saya dapat ini dari muridnya Syekh dari berbagai jalur. Ketika mendengarkan azan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, selain membaca la haula wala
quwwata illa billahil aliyil azim. Ulama mengatakan baca doa di situ, Rabbi ja'alni minas shalihin. Rabbi ja'alni minas shalihin. Ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Saya ijazahkan semuanya melalui jalur Syekh Mahmud. Ajastukum jami'an kama ajazani syekhi. Usikum wa nafsi bitaqwa fadli. Nah itu Rabbi ja'alni minas shalihin. Karena saya tengok ketika ada itu enggak ada yang baca itu. Ini saya ijazahkan. Maka oleh itu kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumahnya, melancarkan safarnya, memberkahi usia beliau. Semoga kita semuanya dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila banyak khilaf dari Allah, kekurangan kesalahan dari saya pribadi. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.